Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sedekah menolak 70 bala dan bencana. Simak penjelasannya. Perumpamaan, infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. QS Al-Baqarah 2:261. Harta dengan segala bentuk dan jenisnya sesungguhnya adalah milik Allah. Manusia memilikinya karena diberikan olehnya sebagai nikmat, amanah, sekaligus ujian. Dengan harta, Allah menguji hamba-hambanya, siapakah di antara mereka yang menggunakannya dengan baik, dan siapa pula yang menyia-nyiakan dan menyimpangkannya. Allah berfirman, sesungguhnya, harta dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. QS At-Taghabun 64:15. Di antara manusia, ada yang menggunakan harta dengan membelanjakannya hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu, sehingga tak jarang mereka terjatuh pada hal-hal yang diharamkan. Harta yang dimiliki hanya menjadikan mereka semakin jauh dari Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang merugi dan celaka, dititipi harta, tapi tak pandai bersyukur. Diberi karunia, tapi malah semakin kufur. Harta-harta itu menjadikan mereka di neraka. Di antara manusia, ada pula yang membelanjakan hartanya semata-mata mengharapkan ridho Allah. Mereka mengerti bahwa harta yang saat ini di tangan mereka hakikat adalah milik Allah. Manusia lahir dalam keadaan telanjang, tak memakai apa-apa, tapi sudah tertulis sebagai orang kaya atau sebagai orang miskin. Kemudian Allah mengarahkan mereka pada rizki yang telah Allah sediakan dan tetapkan. Manusia dibuat meraih rizki itu dengan usaha dan kerja, atau dengan menerima warisan. Lalu harta itu ada dalam genggaman mereka, hanyalah untuk sementara waktu. Mereka menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan mewujudkan rasa syukur kepadanya dengan benar. Mereka akan selalu membelanjakan harta sesuai dengan aturannya. Untuk apa harta itu akan digunakan, dan apa saja yang akan dibeli dengannya, selalu diukur dengan timbangan syariahnya. Dengan demikian, harta yang mereka miliki itu semakin menambah kedekatan mereka kepada Allah. Mereka inilah orang-orang yang beruntung dan bahagia, yang akan meraih janji Allah berupa pahala terbaik di surganya kelak, atas seluruh kesabaran mereka dalam beramal selama di dunia ini. Sedekah adalah bukti iman, salah satu bentuk pembelanjaan harta yang sangat mulia, dan bahkan menjadi bukti keimanan seseorang kepada Allah adalah dengan berinfak atau bersedekah. Rasulullah bersabda, suci adalah sebagian dari iman, membaca Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan di akhirat. Subhanallah dan Alhamdulillah dapat memenuhi sepenuh langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti keimanan, sabar adalah pelita, dan Al-Quran menjadi hujah yang dapat menolongmu, atau sebaliknya, mencelakakanmu. Setiap orang pada waktu pagi menjual dirinya dengan mentaati Allah, kemudian ada yang membebaskan dirinya dari azab, dan ada pula yang membinasakannya. HR Muslim, seorang mukmin sangat yakin dengan janji Allah, di mana Dia akan memberi ganti atas amal hambanya dengan yang lebih baik. Allah berfirman, apa saja yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantinya. Dialah pemberi rizki yang terbaik. QS Saba 34:39. Rasulullah bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. HR Muslim, pada setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun kepada seorang hamba. Salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lainnya berdoa, ya Allah, berilah
kebinasaan kepada orang yang enggan berinfak. Muttafaq alaih. Balasan pahala berlipat ganda, terkait ayat dalam surat Al-Baqarah 2:261 di atas. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberikan perumpamaan berupa balasan pahala berlipat ganda bagi orang yang berinfak di jalannya dan mengharapkan ridhonya. Pengaruh bagi keimanan seorang hamba yang mentadaburinya tentunya sangatlah besar, di mana pada ayat tersebut Allah memberi perumpamaan dengan sebutir benih menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulir terdapat 100 biji, 700 kali lipat, sebuah ganjaran pahala yang sangat besar. Jika seorang mukmin tidak merasa tergerak dan tersentuh dengan janjinya ini, sungguh ada masalah dalam keimanannya yang harus segera ia perbaiki. Demikianlah Allah membalas amal solih hamba-hambanya yang mukmin, di mana amal mereka dilipat gandakan, menjadi tumbuh dan berkembang, seperti halnya Allah menumbuhkan benih yang ditanam oleh seseorang di tanah yang baik. Benih itu akan tumbuh subur dan terus berkembang sampai pada fase untuk dapat dipetik hasilnya oleh sang penanamnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya. Dialah Aziz Syakur yang maha mensyukuri, di mana Dia membalas amal hambanya, sekecil apapun, dengan pahala yang sangat besar. Ayat tersebut juga merupakan penjelasan bagi ayat sebelumnya, di mana Allah berfirman, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, dengan pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, pasti Allah akan melipat gandakan balasan kepadanya, dengan lipat ganda yang banyak." Qs. Al-Baqarah 2:245. Allah juga berfirman, pada ayat yang lain, Allah memusnahkan riba, dan menyuburkan sedekah. Qs. Al-Baqarah 2:276. Allah menyuburkan harta, yang dikeluarkan oleh seorang hamba, berupa infak atau sedekah, dengan menumbuhkan harta tersebut, menjadi berlipat ganda, memberikan keberkahan yang banyak padanya, sehingga berbuah manfaat yang optimal bagi pemiliknya, dan memberikan balasan pahala yang besar, dan berlipat ganda kepada pelakunya. Rasulullah bersabda, barang siapa bersedekah dengan sebutir kurma, dari hasil usaha yang baik, dan Allah tidak akan menerima, kecuali yang baik, maka Allah akan menerima, dengan tangan kanannya. Lalu, mengembangkan untuk pemiliknya, yang berinfak, sebagaimana salah seorang kalian mengembangbiakkan anak kuda, atau anak untanya, sampai harta itu, menjadi sepenuh bukit. Hr. Bukhari. Seluruh ayat maupun hadits tersebut, menunjukkan dengan sangat jelas, akan keagungan, amal solih, berupa infak atau sedekah, di mana kebaikan yang akan didapatkan, oleh orang yang berinfak sangat banyak. Selain beberapa manfaat, yang telah disebutkan di atas, juga diantaranya, infak dapat menghapus dosa, sebagaimana Rasulullah bersabda, sedekah dapat menghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api. Hr. Tirmidzi. Selain itu, di hari kiamat kelak, tatkala matahari didekatkan, dengan jarak yang sangat dekat, di atas kepala manusia, dengan kondisi yang sangat panas, maka, infak sedekah akan menjadi naungan, bagi orang yang mengamalkannya. Rasulullah bersabda, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat, sampai selesai diadilinya seluruh manusia. Hr. Ahmad. Sesungguhnya, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hr. Ahmad. Dalam kesempatan lain, beliau juga memberi kabar gembira kepada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Muttafaq alaih. Keajaiban sedekah menunda kematian dan menolak bala musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah dapat menolak 70 pintu bencana. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar bersedekah setiap hari pada awal pagi dengan apa saja. Karena bencana atau bala
tidak akan menembus benteng sedekah seorang mukmin. Ibnu Al-Qayyim pernah berkata, Allah menolak beragam bencana dengan sedekah. Ketentuan ini telah populer, baik bagi para ulama maupun orang awam. Oleh karena itu, banyak penduduk bumi yang mengandalkan sedekah karena mereka telah mencobanya. Dalam bagian lain, Ibnu Al-Qayyim berkata, sedekah memiliki dampak yang luar biasa untuk menolak berbagai macam bala, meskipun sedekah itu dikeluarkan oleh orang yang fasik, zalim atau kafir. Dengan mengeluarkan sedekah, Allah akan menolak berbagai macam bala yang akan menimpa orang itu. Dikisahkan Jibril memberitahu Nabi Isa alaihi salam perihal kematian tukang cuci. Ketika Isa alaihi salam pergi ke tempat tukang cuci itu, ia sedang mencuci. Nabi Isa terkejut karena ternyata tukang cuci itu masih hidup. Jibril turun memberitahu Isa alaihi salam karena dia bersedekah dengan 3 potong roti. Allah pun menghindarkannya dari bencana kematian. Sebenarnya di dalam tumpukan pakaian yang dia bawa, ada seekor ular hitam yang akan menggigitnya. Namun Allah menyelamatkannya dari bencana itu karena sedekahnya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hal ini. Bersegeralah bersedekah, sebab yang namanya bencana atau bala tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana. Ada suatu kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, terjadi sepasang merpati mengadu bahwa telurnya selalu diganggu oleh seseorang yang jahil. Perlu diketahui bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam adalah salah seorang nabi yang bisa berkomunikasi dengan golongan hewan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan kepada jin untuk menjaga keselamatan telur merpati itu dan mematahkan pria yang akan mengganggunya. Pada suatu hari, si merpati datang mengadu lagi kepada Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman meminta pertanggungan jawaban si jin yang ditugasi. Si jin berkata, kami tidak dapat menekuk mematahkan batang leher si pengganggu itu karena ia dikawal oleh 2 malaikat. Pria yang jahil itu, sebelum keluar rumah, di pagi harinya, ia telah bersedekah sekeping roti kering kepada si pengemis. Dan hendaklah orang yang disempitkan rezekinya bersedekah. Qs. At-Talaq ayat 7. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa sedekah itu dapat menolak bala. Bersegeralah untuk bersedekah, sebab yang namanya bala tidak bisa mendahului sedekah. Tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah, kecuali bertambah, bertambah, bertambah. Pada suatu hari, dikisahkan, ada malaikat kematian mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam, dan bertanya, siapa anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim? Yang anak muda tadi maksudnya, tanya Ibrahim, itu sahabat sekaligus muridku. Ada apa dia datang menemuimu? Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya besok pagi. Wahai Ibrahim, sayang sekali, umur anak itu tidak akan sampai besok pagi. Abis berkata seperti itu, malaikat kematian pergi meninggalkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Hampir saja Nabi Ibrahim alaihi salam tergerak untuk memberitahu anak muda tersebut untuk menyegerakan pernikahannya malam ini dan memberitahu tentang kematian anak muda itu besok. Tapi langkahnya terhenti. Nabi Ibrahim memilih kematian, tetap menjadi rahasia Allah. Esok paginya, Nabi Ibrahim alaihi salam ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Nabi Ibrahim alaihi salam malah melihat anak muda ini panjang umurnya, hingga usia anak muda ini 70 tahun. Nabi Ibrahim alaihi salam bertanya kepada malaikat kematian, apakah dia berbohong, sewaktu menyampaikan bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai besok pagi. Malaikat kematian menjawab bahwa dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut, tapi Allah menahannya.
Apa gerangan yang membuat Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut? Wahai Ibrahim, di malam menjelang pernikahannya, anak muda tersebut menyedekahkan separuh dari kekayaannya. Dan ini yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut hingga engkau masih melihatnya hidup. Yakinlah bahwa ajal atau kematian itu di tangan Allah. Memajukan dan memundurkan kematian adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberitahu lewat kalam Rasul-Nya bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. Jadi, bila disebut bahwa ada sesuatu yang bisa menunda kematian, sedekah adalah salah satu. Yang membuat umur kita panjang, sedekah bisa menunda kematian. Intinya adalah, ketika kita melihat orang lain yang sedang kesulitan dan butuh bantuan kita, pada hakikat adalah, kitalah yang membutuhkan pertolongan tersebut, karena bisa saja kesulitan yang ada di depan mata kita tersebut adalah sesuatu yang bisa menolong kita dari bala atau kematian, atau dengan kata lain, kesulitan yang ada di depan mata kita tersebut adalah untuk memperpanjang umur kita. Tinggal, apakah kita mau menolongnya atau tidak? Sedekah bukan saja akan memperpanjang umur, melainkan juga memungkinkan kita meninggal dalam keadaan baik. Sedekah akan mengundang cintanya Allah, dan kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada masalahnya yang tidak diselesaikan, tidak ada keinginannya yang tidak dikabulkan, tidak ada dosanya yang tidak diampunkan, dan tidak ada nyawa yang dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah berkenan memperpanjang umur, sehingga kita semua berkesempatan untuk mengejar ampunan Allah dan mengubah segala kelakuan kita sambil mempersiapkan kematian datang. Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. An-Nisa 78. Semoga bermanfaat.